Menda. Saya Syawan Utamo. Saya Dinda Mamonto. Saya Elvira Baranoy. Saya Dinsiana Mumungan. Di sini kami akan membahas materi tentang analisis kurikulum dan penyusunan RPP pembelajaran terpadu. Selamat menyaksikan. Kita masuk pada analisis kurikulum. Analisis kurikulum adalah proses pengamatan yang dilakukan pada bagian-bagian yang ada pada kurikulum secara menyeluruh, untuk nantinya dilakukan evaluasi, kemudian dikaji dan disusun kembali menjadi sebuah rangkaian atau disempurnakan. Analisis kurikulum dilakukan untuk melihat sekaligus menjadi acuan untuk kurikulum-kurikulum berikutnya. Yang pertama yaitu mengkaji kelemahan dan kelebihan kurikulum, di mana analisis ini dilakukan untuk meninjau sejauh mana kurikulum yang ada mampu memenuhi kebutuhan pembelajaran. Yang kedua yaitu mengkaji dan menyesuaikan metode pembelajaran yang harus disesuaikan dengan pengajaran, di mana analisis kurikulum memungkinkan guru dan pengembangan kurikulum menyesuaikan metode pembelajaran agar lebih sesuai dengan materi serta karakteristik peserta didik. Yang ketiga yaitu mencocokkan kurikulum dengan metode pembelajaran, di mana tujuan ini untuk memastikan bahwa strategi atau metode pembelajaran yang dilakukan mendukung pencapaian tujuan kurikulum secara optimal. Yang keempat yaitu mengidentifikasi kebutuhan. Melalui analisis ini dapat ditemukan kebutuhan khusus baik dari sisi siswa maupun dari guru, serta keadaan-keadaan yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Yang kelima yaitu mengukur efektivitas pembelajaran melalui analisis. Analisis ini membantu mengevaluasi sejauh mana kurikulum dan metode pembelajaran berhasil mencapai hasil belajar yang diharapkan. Dan yang keenam yaitu mengidentifikasi peningkatan, di mana hasil analisis menjadi dasar untuk menyusun perbaikan dan pengembangan kurikulum agar lebih responsif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu menilai kesesuaian dengan standar. Analisis kurikulum ini bertujuan memastikan bahwa isi dan implementasi kurikulum sesuai dengan standar nasional atau kebijakan pendidikan yang berlaku. Baiklah, kita masuk pada ruang lingkup analisis kurikulum, yang dimana ruang lingkup analisis kurikulum ini terbagi atas 4. Yang pertama itu ada konsep kurikulum, yang kedua ada konsep pertama, yang ketiga ada konsep kedua, dan yang terakhir itu ada konsep ketiga. Nah, konsep kurikulum yang dimana kurikulum adalah suatu yang direncanakan sebagai pegangan guna mencapai tujuan pendidikan. Kemudian ada konsep pertama, yang dimana konsep pertama ini sebagai suatu substansi. Dan yang ketiga ada konsep kedua, yang dimana adalah kurikulum sebagai suatu sistem, yaitu sistem kurikulum. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Dan yang terakhir itu ada konsep ketiga, yang dimana sebagai suatu bidang studi yaitu bidang studi kurikulum, yang bertujuan sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Selanjutnya ada komponen kurikulum. Dalam kurikulum terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada komponen tujuan, di mana komponen tujuan merupakan bagian terpenting dalam sebuah pendidikan, di mana juga tujuan ini dapat mengantarkan pendidikan ke arah yang lebih jelas. Dalam tujuan terbagi dari beberapa. Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional, tujuan internasional, serta tujuan pengajaran. Yang kedua ada komponen materi, di mana pada hakikatnya materi adalah sebuah isi dari pengajaran yang akan didapatkan untuk mencapai tujuan. Isi dari materi ini tidak hanya sebagai sekumpulan informasi atau pengetahuan saja, tetapi harus mencakup kepada pengetahuan terpilih dan dibutuhkan bagi peserta didik. Yang ketiga ada komponen metode. Metode merupakan komponen yang sangat krusial dalam kurikulum ini, berhubungan sebab metode ini secara langsung implementasi kurikulum. Yang keempat ada komponen evaluasi, di mana evaluasi dalam kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tercapainya atau tidak tujuan dari pendidikan melalui kurikulum yang sudah dirancang sebelumnya. Evaluasi ini mempunyai peranan yang sangat penting untuk kurikulum selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum ini terbagi atas 4, yaitu yang pertama ada peranan para administrator pendidikan, yang kedua ada peranan para ahli, yang ketiga ada peranan guru, dan yang terakhir ada peranan orang tua. Kita masuk pada yang pertama yaitu peran administrator pendidikan, yang dimana terdiri dari direktur bidang pendidikan, pusat pengembangan kurikulum, kepala kantor wilayah, kepala kantor kabupaten dan kecamatan, serta kepala sekolah.
Yang kedua ada peranan para ahli, yaitu pengembangan kurikulum bukan saja didasarkan atas perubahan tuntunan kehidupan dalam masyarakat, tetapi juga perlu dilandasi oleh perkembangan konsep-konsep dalam ilmu. Yang ketiga ada peranan guru, yang dimana guru ini memegang peranan yang cukup penting baik di dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum. Yang terakhir yaitu ada peranan orang tua, yang dimana orang tua juga ini mempunyai peran penting dalam pengembangan kurikulum, yaitu sebagai peranan mereka dapat berkenaan dengan dua hal. Yang pertama ada dalam penyusunan kurikulum, dan yang kedua itu ada dalam pelaksanaan kurikulum. Baik, saat ini kita akan masuk pada landasan kurikulum. Landasan kurikulum itu ada 4. Yang pertama landasan filosofis. Landasan filosofis dalam kurikulum akan membahas dan mengidentifikasi landasan filsafat dan implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. Yang kedua, landasan psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungan. Oleh sebab itu, dalam mengembangkan kurikulum harus dilandasi oleh psikologi sebagai acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku peserta didik itu yang harus dikembangkan. Yang ketiga, landasan sosiologis. Landasan sosiologis dilihat dari substansinya. Faktor sosiologis sebagai landasan dalam mengembangkan kurikulum dapat dikaji dari dua sisi, yaitu dari sisi kebudayaan dan kurikulum serta dari unsur masyarakat dan kurikulum. Yang keempat ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan iptek secara langsung akan menjadi isi atau materi pendidikan dalam kurikulum. Baik, kita masuk pada analisis pencapaian pembelajaran. Analisis pencapaian pembelajaran ini menjadi acuan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, yang pertama itu ada penjabaran indikator. Penjabaran indikator adalah proses menguraikan kompetensi dasar menjadi indikator-indikator yang lebih spesifik dan terukur. Yang kedua ada merencanakan pembelajaran. Merencanakan pembelajaran ini adalah proses merancang kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. Ketiga ada merancang kerangka materi. Merancang kerangka materi adalah proses mengembangkan struktur dan isi materi pembelajaran yang sistematis dan logis. Yang keempat ada merancang evaluasi. Merancang evaluasi adalah proses mengembangkan instrumen dan strategi penilaian untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa. Selanjutnya kita masuk dalam langkah-langkah penyusunan RPP pembelajaran terpadu. Dalam merancang pembelajaran terpadu di sekolah dasar, terdapat 7 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, penetapan mata pelajaran. Penetapan mata pelajaran ini dilakukan setelah membuat peta kompetensi dasar secara menyeluruh pada semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar dengan maksud supaya terjadi pemerataan keterpaduan. Pada saat menetapkan beberapa mata pelajaran yang akan dipadukan, itu harus disertai dengan alasan atau rasional yang berkaitan dengan pencapaian kompetensi dasar oleh siswa dan kebermaknaan belajar. Nah, di sini di penetapan mata pelajaran kami memilih mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan Matematika. Selanjutnya penetapan hasil belajar dan indikator. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah mempelajari dan menetapkan hasil belajar dari setiap mata pelajaran sehingga dapat diketahui materi pokok yang bisa dibahas secara terpadu. Selanjutnya penetapan tema. Penetapan tema dalam RPP ini adalah mempersatukan kompetensi-kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang akan dipadukan pada jenjang kelas dan semester yang sama. Selanjutnya penyusunan silabus pembelajaran terpadu. Silabus ini berasal dari bahasa Latin silabus yang berarti daftar, tulisan, ikhtisar, ringkasan, isi, atau buku. Pada tahap ini, hasil seluruh proses yang telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya dijadikan dasar dalam penyusunan silabus pembelajaran terpadu. Selanjutnya, penyusunan satuan pembelajaran terpadu lengkap dengan alat penilaian. Penyusunan satuan pembelajaran terpadu atau dikenal dengan istilah rencana pelaksanaan pembelajaran atau dalam kurung RPP merupakan realisasi dari pengalaman belajar siswa yang telah ditentukan pada silabus pembelajaran terpadu. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pada bagian RPP yang pertama ada identitas dari RPP, yaitu ada satuan pendidikan, kelas dan semester, tema, dan yang terakhir alokasi waktu. Selanjutnya kita masuk dalam kompetensi inti, biasanya dirumuskan dalam bentuk kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa setelah menyelesaikan proses pembelajaran. Contohnya,
yang telah kami buat, yaitu mengenai mata pelajaran yang di bahasa Indonesia, IPA, matematika, yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu mendengar, melihat, dan membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang makhluk ciptaan Tuhan. Yang ketiga ada kompetensi dasar dan indikator. Pada kompetensi dasar merupakan penjabaran dari kompetensi inti dan menjadi acuan dalam pengembangan materi pembelajaran dan penilaian hasil belajar siswa. Dan KD yang kami ambil yaitu dari KD kompetensi dasar bahasa Indonesia, yaitu mendeskripsikan tumbuhan di sekitar, dengan indikatornya adalah menjelaskan ciri-ciri tumbuhan secara rinci, namanya, ciri khasnya, gimana hidupnya. Yang kedua adalah kompetensi dasar IPA, yaitu mendeskripsikan bagian-bagian yang tampak pada tumbuhan di sekitar rumah dan sekolah, yang dengan indikatornya adalah membuat daftar bagian-bagian tubuh tumbuhan seperti pohon mangga dan bunga. Yang ketiga, kompetensi dasar matematika, yaitu memahami konsep urutan bilangan caca, di mana indikatornya membuat daftar bagian-bagian tubuh. Selanjutnya, dalam tujuan pembelajaran, di mana dirumuskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan spesifik, yaitu contohnya yang kami buat, yaitu siswa mampu mendeskripsikan tumbuhan secara rinci sesuai dengan ciri-cirinya menggunakan kalimat yang runtut. Yang selanjutnya ada metode dan model pembelajaran, di mana metode pembelajaran adalah cara atau teknik guru dalam menyampaikan materi, dan metode yang kami gunakan adalah ceramah, tanya jawab, praktik, dan penugasan. Dan model pembelajaran yang kami gunakan adalah model jaring laba-laba. Selanjutnya ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, pada langkah-langkah ini berisikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh guru. Dan kegiatan-kegiatan ini yaitu kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Selanjutnya adalah sumber, alat, dan media pembelajaran, yaitu berisi media-media apa yang akan dipakai saat pembelajaran, dan sumber bisa dari buku, internet, dan jurnal. Terakhir ada penilaian, di mana penilaian ini adalah berisi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap seperti disiplin, percaya diri, dan lain-lain, dan penilaian pengetahuan seperti tes tertulis, dan penilaian keterampilan yaitu bisa berisi bagaimana artikulasi dan kelancarannya. Itulah video presentasi dari kelompok kami. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Cukup sekian.